sulit ditembus. Penumpang pun bertanyalah selagi bercerita, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Pendeta langsung ini kami Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya.
Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami atas nama Majelis Jemaat Gereja Toraja mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, sidang jemaat, baik yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang ada sejak permulaan dan telah menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan dan pemeliharaan dalam tuntutan tema buah ketaatan. Kita menghayati makna keagungan dan kemuliaan Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, penuntun kepada segala kebenaran. Jemaat dipersilakan berdiri. Allah Bapa, Tuhan dimuliakan namamu. Allah Bapa Putra, muliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, Allah Tritunggal besertamu. Besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Membaca Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku.
Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sumber rahmat selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah gita balai surgamu. Adu puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus kari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela dirimu, dipikulnya salib berat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita mengaminkan 10 hukum Tuhan atau dasatita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asingnya di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan, menyatakan pengakuan dosa dan kesalahan kita. Ya Allah Tritunggal,
Kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh berdosa. Ampuni jika kami tidak merawat seluruh ciptaan-Mu, tidak menghargai karya penyelamatan dan pemeliharaanmu. Allah Tritunggal, kami sungguh berdosa. Ampuni dan kasihanilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dijatakan kembali. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Demikianlah berita anugerah untuk kita sekalian. Amin. Kita akan menyatakan persembahan kita. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Amsal 7 ayat 14, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikan dengan yang ganda kasih setia Tuhan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah ini. Bacaan pertama dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23, pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami datang bersyukur di hari ini. Kami merayakan Minggu Raya, di mana kami boleh mempersembahkan kehidupan kami kepadamu. Jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, dan kami yang ada di dalam gedung gereja di sini. Kami akan mendasari ibadah dengan firman Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Kami siap mendengar, bersabdalah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama, Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham,
Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah kayu juga untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman yang kedua terambil dari Roma 6 ayat 15 sampai dengan 23. Judul perikop, 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut,
tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita berdiri, kita menyambut pemberitaan Injil Yesus Kristus. Dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian Injil Yesus Kristus, kure subanga puang tu kadammi. Silakan duduk. Selamat pagi bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera untuk kita, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Dan tema renungan kita, buah ketaatan. Buana kameng kaulan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 menjadi bahan utama renungan kita hari ini. Buah ketaatan. Berbicara tentang ketaatan dari kata taat. Saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu diberikan pengertian, ada beberapa definisi di situ. Taat itu artinya senantiasa tunduk. Tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada pemerintah. Juga taat bisa diartikan patuh. Taat juga diberikan pengertian tidak berlaku curang dan setia. Taat juga bisa diartikan saleh, dalam artian ia kuat beribadah. Luar biasa pengertian dari ketaatan ini, sehingga kemudian kita bisa mengerti dan memahami apa itu taat. Dalam pembacaan kita hari ini, seorang tokoh yaitu Abraham. Sosok yang luar biasa dan mengagumkan. Siapa yang tidak kenal Abraham? Seorang tokoh yang luar biasa dalam perjanjian lama. Ia hidup taat kepada Tuhan. Dan ketaatannya itu teruji dalam waktu yang panjang. Ketika Tuhan mulai memanggil dari Ur Kasdim, dari kampung halamannya, ke Haran, sampai ke Kanaan. Sangat teruji hidupnya taat kepada Tuhan. Sehingga kemudian dia diberi gelar Bapa semua orang yang beriman. Ini gelar yang luar biasa yang diberikan kepada tokoh Abraham. Dalam perikop kita hari ini kita akan melihat bagaimana iman ketaatan Abraham diuji. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan menjadi pokok perenungan kita saat ini. Yang pertama, iman yang diuji. Iman yang diuji. Ujian Abraham tidak hanya pada pasal ini yang kita baca di pasal 22. Tetapi mulai dari pasal 12,
Abraham dipanggil oleh Allah menuju pada sebuah tempat yang belum ia tahu. Dan dijanjikan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya akan banyak. Dan ia menjadi berkat bagi banyak orang. Minggu lalu kita lihat bagaimana ujian iman Abraham dalam ketaatannya. Ia harus rela mengusir Hagar dan Ismail dari keluarganya. Dan dalam pembacaan kita saat ini, ujian yang paling terberat bagi Abraham adalah harus menyerahkan dan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang kedua. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apa yang dilihat di sini? Ujian yang tidak mudah bagi Abraham dan sangat berisiko. Pertanyaan, apakah Abraham seorang ayah yang tega mempersembahkan anaknya? Anaknya itu adalah satu-satunya anaknya yang dikatakan anak perjanjian, lama ditunggu. Dalam waktu yang panjang menunggu anak itu. Anak yang sangat dikasihi, anak yang sangat dicintai. Menjadi anak perjanjian, menjadi anak penerus generasi Abraham. Yang kemudian dari anak perjanjian inilah lahir Yesus Kristus. Secara manusiawi, Abraham tidak mudah untuk memutuskan dan menaati perintah Tuhan itu. Coba kita bayangkan dalam hidup kita. Ketika kita yang dihadapkan ujian atau perintah seperti ini. Satu-satunya anak kita dan Tuhan meminta untuk dipersembahkan kepadanya. Contoh kecil, kita memiliki uang 100.000 hanya itu. Dan Tuhan katakan mari uang itu. Apakah kita mau memberikannya? Di sini kita melihat bagaimana ketaatan dan ketundukan Abraham. Bagaimana dia tunduk dan patuh pada perintah Tuhan. Dan inilah puncak ketaatan Abraham diuji. Puncak ketaatan Abraham diuji. Setelah minggu lalu, ia mendapatkan pergolakan yang luar biasa dalam hidupnya. Harus mengusir Hagar dan Ismail dari rumahnya. Ia kehilangan anaknya yaitu Ismail. Kehilangan Hagar. Dan sekarang Tuhan meminta Ishak anaknya harus dipersembahkan kepadanya. Sebuah keputusan yang tidak mudah diambil oleh Abraham. Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara? Tidak mudah mengambil sebuah sikap, sebuah keputusan, sebuah jalan yang walaupun memang sangat berisiko. Mengorbankan banyak hal demi taat, demi tunduk, demi takut pada Tuhan. Iman diuji untuk mengambil sebuah keputusan demi taat, takut pada Tuhan. Kita lihat bagaimana proses selanjutnya dan ini hal yang kedua. Iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Pasal 3 kita lihat. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil Ishak dan kedua bujangnya. Memasang pelana pada keledai dan menyiapkan kayu untuk korban bakaran dan berangkat ke tempat yang Tuhan nyatakan, yaitu Gunung Moria. Mereka berjalan 3 malam baru sampai ke tempat itu. Kita lihat di sini, Abraham tidak berpikir panjang untuk memenuhi apa perintah Tuhan itu. Abraham tidak menggugat tentang perintah Tuhan. Abraham tidak mengajukan permohonan untuk alternatif lain. Tetapi ia lebih memilih taat pada perintah Tuhan. Ia lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi anak perjanjian itu. Abraham mampu melompati nilai etis dan masuk dalam wilayah religius. Pertimbangan baik buruk tidak menjadi perhitungan lagi baginya.
bahkan pertimbangan rasional tidak menjadi ukuran bagi Abraham. Tapi yang menjadi ukuran seberapa dia takut pada Tuhan, seberapa kuat hubungannya dengan Allah, dan seberapa dalam ia tunduk pada perintah Tuhan itu. Bayangkan soal etika dikorbankan. Rasional tidak diperhitungkan lagi. Secara akal tidak diperhitungkan lagi. Tapi ia lebih memilih melompati ranah itu kepada wilayah religius. Inilah iman yang terwujud dalam tindakan nyata. Dalam 3 hari perjalanan menuju ke Gunung Moria, bisa saja Abraham dalam perjalanan itu berbalik arah. Tidak meneruskan perintah Tuhan itu. Masih ada kesempatan berpikir untuk tidak meneruskan perjalanan naik banding dengan perintah Tuhan. Tetapi ia justru bulat hatinya untuk sungguh-sungguh mempersembahkan anak itu sebagai korban bakaran. Karena ia lebih memilih apa kata Tuhan baginya, bukan apa kata dirinya dan kehendaknya. Poin penting di situ. Kita bandingkan Matius 10 ayat 37 pembacaan kita minggu lalu. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Abraham lebih mengasihi Allah daripada anaknya. Artinya ia layak bagi Tuhan. Sebelum sampai ke Gunung Moria itu, Abraham menyuruh bujangnya untuk tinggal di situ bersama keledainya. Dan ia bersama Ishak meneruskan perjalanannya ke gunung itu. Apa maksud Abraham tidak mengizinkan bujangnya ikut? Kita lihat di sini. Abraham tidak mau terganggu dengan orang lain dalam mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Dalam beribadah kepada Tuhan, ia menyingkirkan gangguan-gangguan dan dia fokus beribadah pada Tuhan. Kedua bujangnya ini bahkan tidak disebut sara dalam pembacaan kita. Sesungguhnya adalah bisa menjadi penghalang bagi Abraham untuk tidak sempurnanya persembahannya kepada Tuhan. Abraham menyingkirkan penghalang-penghalang baginya di dalam beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita selalu beribadah kepada Tuhan. Tapi apakah dengan kita beribadah, kita juga menyingkirkan gangguan-gangguan yang bisa menghalangi ibadah kita itu sempurna di hadapan Tuhan? Kadang yang menjadi penghalang adalah HP. Kadang yang menjadi penghalang adalah amuk sang batang tasu Pak Dolo, masai marok khotbah dan doa syafaat. Atau kemudian bisa siapa menghirup 1 gelas kopi di luar, nanti saya sambung lagi beribadah. Atau soal pekerjaan, atau soal makanan, materi dan sebagainya menjadi penghalang. Dan Abraham menyingkirkan semuanya itu supaya ia sempurna mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dikatakan Moria adalah tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Di situ dia mendirikan mezbah. Yang kemudian berikutnya menjadi pusat peribadahan penyembahan kepada Allah. Abraham memulai sebuah hal yang baik dan kemudian diteruskan bagi generasi selanjutnya. Abraham memilih taat kepada perintah Allah karena hubungan dan relasi dengan Allah yang kuat. Ia banyak mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Karena ia tahu siapa Tuhan yang ia sembah, siapa Tuhan yang ia takuti. Banyak pengalaman dalam hidup kita Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dan disinilah kemudian kita juga menumbuhkan iman dan ketaatan kita kepadanya. Hal yang ketiga, buah ketaatan. Apa buah ketaatan? Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Saat Abraham mengikat Ishak, membuat mezbah disusunnya kayu untuk korban bakaran dan meletakkan Ishak di atas mezbah itu, di atas kayu api itu, dan kemudian Abraham mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembelih anak itu. Apa yang terjadi? Ada suara malaikat Tuhan. Abraham, Abraham.
jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 12. Poin penting di sini, karena engkau takut akan Allah. Takut akan Allah melahirkan ketaatan-ketaatan yang luar biasa dalam hidup Abraham. Satu kunci yang dipegang oleh Abraham, ia takut kepada Allah. Takut kepada Allah dinyatakan dalam seluruh hidupnya, totalitas hidupnya. Dan ia mengasihi Allah lebih dari ia mengasihi keluarganya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Buah dari ketaatan Abraham adalah Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari perikop ini, apa pelajaran penting untuk kita? Yang pertama, manusia tidak lepas dari setiap ujian. Setiap hari kita diuji. Setiap hari kita diuji atas ketaatan kita kepada Allah. Atas ketaatan-ketaatan dalam setiap tanggung jawab dan pekerjaan kita. Apa senjata ampuh kita? Apa yang mesti dilakukan dengan ujian-ujian seperti itu? Firman Tuhan mengatakan, takutlah dan tunduklah pada Tuhan. Taatlah pada perintah Tuhan. Ketika Abraham lebih mengasihi Allah daripada anak perjanjian itu, menjadi pelajaran bahwa lebih mengasihi Allah lebih luar biasa dibanding mengasihi keluarga. Dan Matius 10 yang tadi disampaikan oleh Yesus, ia tidak layak bagi Allah ketika lebih mengasihi yang ada di dunia ini daripada Allah. Yang kedua, ujian iman akan membentuk kita dewasa, bertumbuh dan berkarakter Kristus. Ketika ujian datang, disitulah kemudian kita dibentuk karakter dan kedewasaan iman kita. Dengan relasi yang kuat dengan Allah, Sang Bapa, makin dewasa kita beriman, makin matang dalam bertindak, makin matang di dalam mengungkapkan perkataan, dan juga menghadapi setiap persoalan. Memilih ketaatan juga butuh pengorbanan, perasaan, materi, waktu, dan bisa juga dengan kesedihan yang mendalam. Tapi bisa dilalui oleh karena kita memilih taat dan percaya Allah yang disembah. Di balik ujian ada buah manis, ada sukacita dan kekuatan iman yang bertambah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, taatlah pada Tuhan. Lakukanlah perintahnya. Dengarkanlah suara Tuhan. Karena dengan ketaatan kita tidak sia-sia menjalani hidup ini. Bukan kebinasaan, tetapi apa? Kehidupan yang kekal. Dan Jehovah Jireh. Yakobus 1 ayat 12 saya kutip. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Karena itu taatlah pada Tuhan. Tuhan akan membuka rencana-rencana yang indah dalam kehidupan kita ketika kita taat dan tunduk kepada Tuhan. Bahkan dalam generasi-generasi kita selanjutnya. Melangkah dengan pasti dalam ketaatan pada Tuhan, Jehovah Jireh. Amin. Kita tunduk sejenak dalam saat teduh untuk menghayati dan merenungkan bagaimana ketaatan kita di hadapan Tuhan selama ini. Dan bagaimana kita berkomitmen ke depan untuk hidup lebih taat, lebih tunduk, dan lebih takut kepada Allah. Diberikan kesempatan paduan suara virtual. Shalom. Berikut kami akan menyampaikan sebuah persembahan pujian bagi kita sekalian.
dalam sebuah lagu yang berjudul Sebuah Syafaat untuk Hati yang Teraniaya. Lagu ini kami persembahkan kepada seluruh jemaat yang saat ini menonton Getorta TV, dan secara khusus kami dedikasikan lagu ini kepada pencipta lagu, Bapak Pendeta Usuk Felikarta. Ketika kami izin untuk membuat virtual lagu ini, kami baru tahu bahwa beliau sedang sakit. Karena itu melalui persembahan pujian ini kami persembahkan untuk kita sekalian dan secara khusus kepada Pendeta Usuk Felikarta yang saat ini sedang sakit. Semoga mendapat berkat dan kesembuhan dari Tuhan. Selamat menyaksikan.
Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang kami ungkapkan di awal tadi bahwa pencipta lagu ini dalam kondisi sakit sejak perayaan Paskah kemarin dan beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Setelah kami izin, kami ingin menyampaikan kondisi beliau. Kami izin kepada beliau juga kepada istri beliau melalui slide tentang kondisi beliau saat ini. Sidang jemaat, demikian kondisi beliau terkini saat ini, dan kami dari vokal grup Gamara Pak Kaboro ingin menyampaikan dukungan kasih kepada beliau melalui ungkapan kasih dalam mendukung pengobatan beliau. Dan jika ada di antara kita sekalian sidang jemaat yang ingin berkontribusi bersama vokal grup Gamara Pak Kaboro, dapat menyampaikan dukungannya dengan mentransfer donasi seperti yang ada di layar saat ini ke nomor rekening yang sudah tercantum, dan kami tunggu paling lambat besok Senin 29 Juni 2020 pukul 17.00. Demikian yang dapat kami sampaikan dari vokal grup Gamara Pak Kaboro. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita sudah menyaksikan satu pujian yang luar biasa dari Gamara Pak Kaboro lewat paduan suara virtual. Biarlah pujian menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan dimuliakan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun. 29 Juni Bapak Yakob Kapalinggi, Deliranti Gracia Mongan. 30 Juni Ibu Yosepina Turusaka Sau, Ibu Gita Tikula. 1 Juli Bapak Yulianus Pongtuluran. 3 Juli Bapak Masri Yusuf Tumbo. 4 Juli Fidelia Palumpun. Mari kita naikkan syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu dalam ibadah ini. Kami mengalami berkat-Mu, kami mengalami lawatan-Mu, dan firman-Mu memperteguh iman kami untuk kembali kami merenungkan dalam kehidupan kami ini sebagai anak-anak-Mu yang harus taat, setia, dan takut pada Tuhan. Kami telah mempersembahkan hidup kami,
mempersembahkan hidup dalam pelayanan kami saat ini. Hamba-Mu majelis gereja yang bertugas, semua petugas-petugas ibadah, dan petugas live streaming. Kami semua dimampukan Allah dalam pelayanan ini. Kami mendoakan jemaat-Mu secara menyeluruh gereja Toraja Jemaat Tangerang dan saudara-saudara kami di tempat yang lain. Tuhan terus memberkati dan memelihara hidup jemaat-Mu, bertumbuh dan menikmati setiap kasih dan anugerah berkat dari-Mu. Kami mendoakan jemaat yang menghadapi pergumulan, tantangan, dan kesulitan. Tuhan berikan kemampuan dan topangan bagi mereka. Mendoakan yang sakit, orang tua kami Bapak Matius Lebang dalam proses pemulihan, dan juga Opa Jawa di Toraja dalam proses pemulihan. Kami bersyukur bahwa jemaat-Mu boleh menikmati ulang tahun pertambahan usia 1 minggu ke depan ini. Sempurnakan sukacita yang mereka alami. Kami mendoakan pelayanan majelis gereja 1 minggu ke depan, pelayanan ibadah lewat virtual dan online, pelayanan diakonia, pelayanan persembahan digital kiris, pelayanan OIG. Tuhan berkati semuanya itu. Lingkup sinode, badan pekerja sinode wilayah, badan pekerja klasis, dan juga persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan berkati dan gereja-Mu menjadi berkat bagi dunia ini dan hadir di dalam masa-masa pandemi untuk memberikan penguatan dan semangat bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang terpapar COVID-19 dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Peliharakan kami semua untuk tetap sehat, dihindarkan dari COVID-19. Semua petugas-petugas, relawan, tenaga kesehatan, satgas aparat negara dalam penanganan COVID-19, Tuhan berkati, dan mereka terus berjuang. Bahkan kami semua berjuang untuk memutus rantai COVID-19. Kami mendoakan pemerintah kami, pemimpin kami Tuhan berkati dalam setiap kebijakan yang diambil. Berkatilah bangsa dan negara ini tetap dalam kondisi aman dan tentram. Kehidupan kami hari ini, kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. 1 minggu ke depan, kami berjalan, kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami. Mendoakan hamba-Mu secara khusus Bapak Pendeta Yusuf Felikarta dalam kondisi sakit saat ini, kiranya Tuhan menjumpai dan memberikan kesembuhan baginya. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, ini syukur, ini doa kami bersama, kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sejenak kita simak Warta Gereja Toraja Tangerang Minggu 28 Juni 2020. Pertama-tama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang ada di rumah maupun yang sempat hadir dalam gedung gereja. Kedua, terima kasih atas pelayanan hari ini untuk Bapak Pendeta Asmen Tonapa, Majelis, pemusik, song leader, dan petugas live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Ketiga, kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening gereja Toraja yang ada tampak di layar. Juga dapat dimasukkan dengan cara scan barcode kiris gereja Toraja Jemaat Tangerang. Dan untuk laporan rekap persembahan, baik melalui persembahan kiris, dapat dilihat nanti dalam layar berikut. Ibadah keluarga via Zoom meeting dilaksanakan setiap pukul 20 WIB dan renungan harian Toraya setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Diakonia, jemaat yang membutuhkan bahan pokok berupa beras dapat mengambil langsung ke gereja dengan menghubungi Komisi Diakonia. Kontak person dapat dilihat dalam layar. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan, diantaranya tanggal 29 Juni Bapak Yakob Kapalinggi, Deliranti Gracia Mongan, tanggal 30 Juni Ibu Yosepin Turusa Kasau, Ibu Gita Tikula, 1 Juli Bapak Julianus Pongtuluran, 3 Juli Bapak Masri Yusuf Tumbo,
4 Juli, Fidelia Palumpun. Demikian Warta Jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Mari kita mengaminkan petunjuk hidup baru dari Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan Allah lewat turun Dia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Putra sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Jalani dan nikmati hidupmu sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Kami siap ya Tuhan, sesulit apapun hidup ini, kami tetap setia kepadamu. Arahkan hati, pikiran, dan hidupmu kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat tetap berdiri untuk menutup ibadah kita. Mari kita menyanyikan PKJ 105, Gereja Bagai Bahtera. Di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanya selagi bercerita, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolong
Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saya Pendeta Asmentonapa, Majelis Gereja yang bertugas, sebuah petugas-petugas ibadah dan petugas live streaming, menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan senantiasa memberkati kita, mari kita tetap hidup dalam ketaatan dan takut pada Tuhan, dan kita dilindungi Tuhan satu minggu ke depan ini. Salam sehat untuk kita sekalian. Badai menyeru, gelombang zaman mengempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanya selagi berjeri, betapa jadi mereka labuhan abadi.